warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin fi sabilillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa li ummati ajma'in. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan memberikan penjelasan tentang materi yang sudah Pak Guru share di Google Classroom minggu sebelumnya. Adapun pada kesempatan kali ini penjelasan meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Sebelum kita memulai pembelajaran PAI, sebaiknya sebagai orang yang beriman kita senantiasa zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca doa di dalam segala aktivitas kita, baik salah satunya adalah kita dalam melaksanakan pembelajaran. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada materi. Pak Guru mengajak kalian semua untuk membaca firman Allah surat Al-Hasr ayat 22 sampai 24. Dengan memperhatikan bacaan Pak Guru, nanti kalian bisa mengulang kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Di sini tentunya setelah kita membaca, kita patut atau perlu memperhatikan terkait makhraj dan hukum tajwidnya. Adapun hukum-hukum tajwid yang perlu kita tahu seperti huwallah, di mana letak hukumnya di situ. Di situ terdapat lam jalalah. Lam jalalah itu lam yang terdapat pada lafal Allah yang ada tasdidnya di tengah ini, ya. Kemudian hukumnya apa Pak Guru? Hukumnya ada dua. Hukumnya adalah tarqiq, tipis, dibaca tipis, atau tafkhim. Akan tetapi di sini adalah dibaca tafkhim. Ciri-cirinya apa Pak Guru? Ciri-cirinya adalah lam lafal Allah itu dibaca tebal ketika sebelum lafal Allah itu harokatnya fathah atau dhammah, ya. Tetapi dia dibaca tarqiq atau dibaca tipis lafal Allah, lamnya ketika sebelum lafal Allah itu terdapat harokat kasroh, ya. Di sini jelas, di sini adalah tafkhim. Kemudian alladzi di sini ada al-samsiyah atau as-samsiyah, di mana al-samsiyahnya adalah lam tasdid ini. Alladzi bukan bukan alladzi tetapi alladzi, bukan al-adi bukan, tetapi bacanya alladzi.
Kemudian la ilaha, di sini ada layar bertemu hamzah, beda kalimat atau beda kata, maka ini hukumnya adalah mad jaiz munfasil, panjangnya 2,5 harokat sampai 5 harokat. Kapan dibaca 2,5 harokat atau 2,5 ketukan? Ketika dia diwasolkan atau dibaca lanjut. Tetapi ketika ada kita membacanya nafas kita tidak sampai, kemudian kita baca waqaf, maka panjangnya disempurnakan sampai 5 ketukan. Ilahan, ilah, lanya di sini ada harokat berdiri, ini juga mad tabi'i ya, panjangnya atau istilahnya mad badal. Nah, tapi yang perlu diketahui adalah ini panjangnya 2 harokat ya. Kemudian illa ya, illa ini ada tasdid juga, bacanya juga ditahan ya, 2 ketukan tasdid ya, illa. Kemudian terus lanjut al-ghaib al-qamariyah, wasyahadah, asyahadah adalah as-samsiyah. Kemudian ar-rahman as-samsiyah, ar-rahim as-samsiyah, wallah di sini tafkhim kembali sama dengan yang di atas. Kemudian la ilaha, ini terdapat juga mad jaiz munfasil ya. Terus kemudian al-maliku al-qamariyah, al-quddusu al-qamariyah, as-salamu as-samsiyah, al-mu'minu al-qamariyah, al-muhaiminu al-qamariyah, al-azizu al-qamariyah, al-jabbaru al-qamariyah, al-mutakabbir al-qamariyah. Kemudian subhanallah, di sini juga ada bacaan tafkhim, lafal jalalah ya, lam jalalah. Kemudian ya, bacaan di sini ada ba disukun, itu adalah harfu qalqalah atau huruf qalqalah, maka di sini adalah hukum hukum tajwidnya adalah qalqalah. Tetapi qalqalah apa? Sugro apa kubro? Di sini karena letaknya di tengah, maka di sini hukumnya adalah qalqalah sugro. Amma, di sini ada mim tasdid. Nah, mim tasdid dan nun tasdid itu terdapat hukum tersendiri, yaitu gunnah atau wajib hukumnya berdengung 2 harokat. Kemudian yusyrikun ini namanya mad arid disukun, panjangnya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat ya. Jadi 2, 4, 6 harokat. Wallah, di sini terdapat al-lam jalalah, al-khaliq al-qamariyah, al-bari al-qamariyah, al-musawwir al-qamariyah, al-asma al-qamariyah. Di sini ada layar ya, layar bertemu hamzah dalam satu kata. Ini berbeda dengan yang layar bertemu hamzah tapi beda kata. Nah, yang membedakan secara signifikan itu adalah bentuknya ya. Di sini lurus hamzahnya, kalau di sini hamzah bingkok, kita katakan hamzah bingkok ya. Di sini bacaan namanya mad wajib muttasil, baik dia wasol maupun berhenti, dia panjangnya 5 sampai 6 harokat ini ya. Kemudian al-husna al-qamariyah, yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ini juga mad sukun, al-aziz al-qamariyah, al-ardi al-qamariyah, al-hakim al-qamariyah, as-samawat ini as-samsiyah. Kemudian kita lanjut arti daripada surat Al-Hasr. Mana terjemahannya? Di sini tidak disebutkan terjemahannya ya. Baik, kita lanjut saja. Apakah ada pengulangan? Infografis ya, di sini ditampakkan gambar ya yang terdapat lafal-lafal Asmaul Husna. Jumlahnya 99, itu yang ada di warna kuning ini ya, di dalam warna kuning, tetapi beda dengan lafal Allah.
menambahkan lafal Allah, maka jumlahnya adalah 100 dengan lafal Allah. Kalau lafal Allah itu bukan masuk kategori Asmaul Husna, lafal Allah sendiri itu adalah namanya Asmaul A'dham atau nama yang paling agung. Kalau yang selain lafal Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sebutannya Asmaul Husna, tetapi kalau lafal Allah itu sendiri itu ada namanya Asmaul A'dham, ya. Diusahakan bisa menghafal, ya, bisa menghafal itu lebih utama ketika nanti ada pertanyaan ketika ada tugas disuruh sebutkan nama-nama Asmaul Husna 10 misalnya. Nah, paling tidak kita sudah hafal minimal 10, ya. Baik, tadabbur, ya, tadabbur atau mengamati atau mempelajari gambar berikut ini, ya. Di sini gambar 1 adalah posko bencana, ya, posko bencana, artinya di situ nampak berbagi, ya, berbagi kasih. Kemudian ada gambar hakim, berarti Asmaul Husna yang terkait hakim adalah Al-Adil, ya, yang maha adil. Kemudian di sini gambarnya makam, ya, makam pada mendoakan. Di sini ada orang mendoakan, ada yang orang nyekar di kuburan, artinya apa? Memohonkan ampun, artinya apa? Allah Maha Pengampun. Terus kemudian gambar yang keempat adalah sedang sakit, siapa yang memberi kesembuhan, siapa yang memberikan kekuatan adalah Allah. Allah adalah Maha Kuat, Al-Qawi. Lanjut ke poin B, dalil nakli tentang Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat-ayat tentang Asmaul Husna. Di antaranya adalah Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ini harus difahami, ya, di sini ada angka 7, ada juga angka 180. Kalau angka 7 ini adalah nomor surat. Jadi surat Al-A'raf itu urutannya nomor 7. Kemudian 180 adalah ayat, ya. Jadi kalau mencari Quran surat Al-A'raf, ya, ayat 180. Ya, mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama terbaik yang perlu kita tahu, yaitu Asmaul Husna. Maka kita sebagai umat yang beriman diharapkan senantiasa bermohon kepada Allah, tidak diperkenankan bermohon kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bermohon, kita disunahkan menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya, ya Allah, ya Rahim, Engkaulah yang Maha Kasih, berilah kasih kepada hambamu ini serta keluarga hambamu, ya Allah, dengan kasih-Mu semoga belajar atau sekolah saya diberikan kemudahan, belajar saya diberikan kemudahan, dan hasilnya sangat memuaskan atau sesuai apa yang saya harapkan. Nah, salah satunya contoh seperti itu. Dan kita tidak boleh menyalahkan, ya, maka Allah akan mengancam ketika kita menyalahgunakan asma-asma Allah, ya, karena banyak yang mengaku seorang ustadz, tapi dengan nama-nama Allah itu diperjualbelikan, dijadikan asma, ya, dijadikan raja. Itu
sebetulnya keluar daripada syariat, ya. Baik, selanjutnya adalah ayat yang berbicara tentang Asmaul Husna, yaitu Quran Al-Isra ayat 110. Ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تحافظ بها وابتغي بين ذلك سبيلا. Artinya, katakanlah Muhammad, suruhlah Allah atau serulah Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau Asmaul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara keduanya itu. Artinya, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama Asmaul Husna. Nah, sebagai contoh tadi, ketika kita memohon kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, kita melibatkan asma-asma Allah yang ada di 99 asma Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita minta almun kepada Allah, ya Allah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa hambamu ini, misalnya contoh. Sehingga dari itu adalah merupakan sunatullah atau sunnah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dari Al-Qur'an atau sunnah Rasul, sunnah atau ajaran dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat berbicara Asmaul Husna. Adapun pembagian Asmaul Husna ditinjau dari maknanya adalah, ya, terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, asma-asma Allah yang menunjukkan sifat atau zatnya Allah. Yang dimaksud adalah sifat yang harus ada pada sifat ketuhanan, ya, yang sifat itu terus melekat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisahkan dari zat Allah, dan ia tidak tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Asma-asma Allah yang termasuk kelompok ini adalah, yang pertama, Al-Hayyu, Maha hidup, kemudian Al-Alim, Maha mengetahui, As-Sami, Maha mendengar, Al-Bashir, Maha melihat, kemudian Al-Qawi, Maha kuat. Adapun Al-Hayyu, asma ini menunjukkan sifat kehidupan pada Allah. Kemudian Al-Alim menunjukkan sifat pengetahuan Allah atau keluasan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. As-Sami yakni menunjukkan sifat pendengaran Allah. Al-Basir menunjukkan sifat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qawi menunjukkan sifat kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Bashir ini perlu kita ketahui bersama, di sini yang artinya penglihatan. Kalau di dalam bahasa Arab itu penglihatan itu ada namanya ro'a. Ro'a itu melihat, ya, melihat dengan jelas, dekat dengan mata kepala kita. An-Nadhir atau nadhara artinya juga melihat atau memandang, ya, melihat dari kejauhan atau memandang, ya, jadi tidak secara jelas. Tetapi Al-Basir ini berbeda dengan keduanya, berbeda dengan ro'a, ya, atau dengan nadhara, ya. Al-Bashir ini lebih mencakup pada semua hal yang tidak mampu dijangkau oleh manusia, penglihatan baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, dan yang nampak oleh mata dan tidak nampak oleh mata, itu Al-Bashir itu mampu menjangkaunya. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga ketika di dalam hati kita terbesit rasa dengki, rasa iri dan lain sebagainya, Allah itu melihatnya dengan penglihatan sifat Allah, yakni Al-Bashir itu, ya. Maka kita
kita sebagai seorang hamba, kita harus memahami itu. Ketika kita memahami bahwa Allah Al-Basir, kita pasti akan merasa diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian Al-Ali, maha tinggi, ya, Al-Ali, ya, seperti namanya Pak Guru, Al-Ali. Nah, Aliyun pakai ain, ya, ain lam, ya, itu artinya tinggi, ya, atau Al-A'la itu artinya tinggi, ya, menunjukkan sifat ketinggian pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Aziz, maha mulia, asma ini menunjukkan sifat kemuliaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qadir, yakni maha kuasa, asma ini menunjukkan sifat kekuasaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah asma-asma Allah yang menunjukkan sifat perbuatan, ya, perbuatan atau fi'liyah, ya, yang dimaksudkan sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, dia akan melakukannya. Sebaliknya, jika tidak berkehendak, maka dia tidak melaksanakan. Ini di dalam pembagian sifat-sifat Allah, yaitu bisa dikatakan sifat jaiz, ya. Jaiz itu Allah sesuka-suka Allah. Allah mau melakukan, Allah tidak mau melakukan. Allah menghendaki orang ini masuk surga, Allah menghendaki seseorang masuk neraka, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang bisa mengintervensinya. Ya, jadi itulah asma Allah atau sifat jaiz Allah, ya. Jadi yang pertama apa? Al-Khaliq, maha pencipta, ya. Asma ini menunjukkan sifat penciptaan pada Allah, ya. Allah mau menciptakan atau tidak menciptakan itu kehendak Allah. Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Kepada siapapun yang dikehendaki Allah, mau memberikan rezeki, tidak memberikan rezeki, mau memberikan rezeki banyak atau rezeki sedikit, itu kehendak Allah. Kemudian At-Tawwab, maha taubat, ya. Asma ini menunjukkan sifat penerima taubat. Ketika seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang mempunyai hak diterima tidak taubatnya, maka Allah yang mempunyai hak untuk menerimanya. Kemudian Al-Ghafur, maha pengampun, menunjukkan sifat pengampun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kehendak Allah, atas kehendak Allah. Kalau Allah mau mengampuni, maka terampunkan dosa semua hamba-hamba yang dikehendaki. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki, maka ampunan itu tidak berlaku kepada siapapun yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan tentunya ketika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian Ar-Rahim, maha penyayang, ya, maha penyayang atau maha kasih sayang Allah yang diberikan kepada umat-umat yang beriman, ya. Dan ini juga dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin lahir kita sama-sama Islam, tetapi keimanan kita berbeda, ya. Masa dewasa kita tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak kita gunakan untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini tidak berlaku nantinya di akhirat. Karena apa? Artinya kita ketika melakukan hal-hal yang melanggar di dunia, tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka belas kasih Allah di akhirat tidak berlaku dan kita tidak didapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Afu, maha pemaaf, ini menunjukkan sifat pemaaf Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga atas kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki memaafkan si A, si B, maka itu pun bagi orang-orang yang dikehendaki atau bagi orang-orang yang beruntung. Akan tetapi orang yang tidak beruntung, dia tidak mendapatkan maaf dari Allah, maka sesungguhnya dia adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Seperti contoh hal-hal orang-orang yang pernah menyakiti Rasul-Rasul Allah, ya, kemudian ketika mereka pada saat sakaratul mautnya dia baru sadar, maka Allah tidak akan berikan ampunan oleh mereka. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian asma-asma Allah yang ketiga adalah asma-asma Allah yang menunjukkan kesucian dan kesakralan serta pembebasan Tuhan dari segala sifat kekurangan atau keburukannya. Yang pertama adalah Al-Qudus. Al-Qudus itu artinya maha suci, ya. Makanya Qudus itu artinya, ya, maha suci. Qudus itu artinya suci, ya. Bukan kudus-kudus yang di tempat lain, ya. Ada juga di Jawa Tengah itu namanya Kudus, tapi itu kabupaten, ya. Kudus. Asma ini menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa taala, bersih dan bebas dari sifat yang tidak pantas. Kemudian As-Salam, ya, yang maha selamat, menunjukkan bahwa selamat
atau bersih dari kekurangan dan aib apapun itu, ya. Baik, ya, kita lanjut kepada keempat, ya. Poin 4 adalah asma-asma Allah yang menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Asma Allah yang termasuk kelompok yaitu Al-Majid, Maha Mulia. Asma ini mengandung makna yang mencapai tingkat teratas dalam hal kesempurnaan. Selain itu, asma tersebut Al-Majid menunjukkan keagungan kerajaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Majid juga menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan, keagungan dan keindahan yang bersifat mutlak. B. Yang kedua adalah Al-Hamid, Maha terpuji. Maha terpuji, asma ini mengandung makna sifat yang di dalamnya terkumpul semua pujian serta sanjungan, yaitu semua sifat kesempurnaan. Kemudian As-Samad, yang bergantung padanya seluruh makhluk. Asma ini mengandung makna sifat yang luas dan agung, mencakup kesempurnaan ilmu, kebijaksanaan, kelembutan, kekuasaan, kemuliaan, keagungan dan seluruh sifatnya yang lain. Dan D adalah Al-Azim, ya, Maha Agung, ya. Azim itu artinya agung, ya. Kalau kita jumpai di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata innallaha ghafurur rahim, innallaha ghafurun halim, innallaha azizun hakim, innallaha azizun azim, ya. Ya, itu sifat-sifat Allah biasanya di akhir-akhir ayat, ya. Asma ini mengandung arti zat yang memiliki kesempurnaan dalam hal keagungan, baik dalam asma, sifat maupun perbuatannya. Dialah yang pantas memiliki sifat sempurna, agung dan indah. Ya, baik. Demikian mungkin penjelasan beberapa hal terkait dengan Asmaul Husna, ya. Adapun penjelasan Asmaul Husna ini Pak Guru tidak bisa sampaikan keseluruhan satu kali, tetapi apa yang sudah Pak Guru sampaikan ini menjadi murojaah nantinya, artinya diulang-ulang, difahami, ya, kemudian bisa ditanyakan di kolom komentar, ya, untuk nanti Pak Guru berikan jawaban di sana, ya, apabila Anda tidak paham dan lain sebagainya, ya. Terus kemudian untuk penjelasan selanjutnya nanti akan Pak Guru sampaikan kepada part atau bagian yang kedua. Baik, penjelasan yang pertama ini Pak Guru rasa cukup, tidak usah lama-lama. Yang menjadi harapan pada pembelajaran ini adalah kalian bisa memahami, kemudian mengulang kembali apa-apa yang belum difahami, dan apabila tidak bisa memahami maka bisa ditanyakan kembali di kolom komentar atau kolom chat. Baik, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini menjadi berkah dan diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.